notabene tidak beristri tapi hidup bersama-sama. Ya dikatakan suami ya suami, teman hidup ya teman hidup kan. Melawan rohaniku, yang rohani sudah tercampur ini, wih, muka-muka anak turunku jangan ada seperti aku. Inilah sebuah suasana pentas rakyat di mana suatu sajian kesenian khas Jawa Timur bermuara dan berdialog dengan penontonnya. Ludruk adalah sebuah bentuk kesenian tradisional yang berasal dari masyarakat urban yang hingga kini masih diminati oleh penduduk pinggiran di kota besar di Jawa Timur. Malang adalah sebuah kota sejuk di wilayah Jawa Timur yang masih memelihara dengan baik bentuk kesenian tradisional ini. Sejak zaman penjajahan kolonial dulu, ludruk mulai dikenal, merangkak sesuai pertumbuhan zaman dan masih ditemukan keberadaannya hingga kini. Meskipun animo masyarakat terhadap ludruk kian waktu kian menurun. Nonton ludruk itu ada suasana tertentu, yaitu suasana kangen dengan teman, mengabarkan keluarganya, Pak D ya opo, sehat ndak? Di sanalah sambil nonton sambil menikmati ada satu komunitas pedesaan itu dimunculkan kembali. Nah, permasalahan yang muncul ada penonton perkotaan, ada penonton pedesaan, dan ada penonton daerah urban. Yang orang kota sebenarnya dia itu adalah orang desa, hidupnya sudah tata cara kota, pagi harus kerja. Nah, mereka tidak siap nonton ludruk selama 8 jam. Minta ludruk itu durasinya pendek, yaitu 3 jam. Nah, kebiasaan ini belum teramati betul oleh pimpinan-pimpinan ludruk atau sutradara ludruk. Kapan dia main 8 jam? Kalau di pedesaan yang sepi. Sehingga saya pernah mengambil kesimpulan pembangunan yang dirintis pada zaman Orde Baru, jalan dibangun, listrik masuk desa. Kalau tidak hati-hati, listrik menyala, ludruk mati. Melihat, mengamati, dan mengenal pementasan ludruk secara seksama akan membuat kita bersentuhan dengan pelaku-pelaku kesenian tradisional ini. Di dalam ludruk kita mengenal istilah tanda ludruk, yakni pemeran berjenis kelamin laki-laki yang berdandan, berhias sedemikian rupa hingga secara sempurna penampilannya berubah total menjadi seorang perempuan. Tanda ludruk adalah primadona dalam pentas. Keberadaannya mampu mengundang decak kagum penonton karena keluasannya dalam berlakon, menari, dan menghibur mereka. Keluasan itu dipadu oleh kecantikannya yang tidak jarang membuat penonton atau sesama pelakon jatuh cinta kepadanya. Kenyataan itu kerap dijumpai dalam kehidupan ludruk dan pelaku-pelakunya. Maka percintaan itu pun terjadi. Tanda ludruk yang notabene sebenarnya adalah seorang laki-laki disenangi oleh penonton yang juga laki-laki,
atau sesama seniman ludruk lain yang berjenis sama, laki-laki. Perilaku menyimpang ini pun menjadi suasana yang lumrah-lumrah saja di dunia pentas mereka. Pada awalnya dalam kesenian itu kan sama, setiap hari bertemu, lalu orang itu saling mengagumi, dalam bahasa Jawa itu kesengsem. Nah kemudian terjadilah laki-laki jatuh cinta dengan tanda. Laki-laki ini bisa pemain, bisa penonton. Nah oleh karena itu istilah lokal yang dipakai penonton kepincut, jatuh cinta. Lalu ada hubungan percintaan antara penonton dengan pemain wanita, tanda, atau pemain ludruk dengan pemain wanita. Nah muncullah istilah gendaan karo tanda. Nah ini menimbulkan pro kontra. Biasanya kelompok agamis yang setia pada ajaran-ajaran agama itu dianggap melanggar hukum-hukum dan norma agama. Mereka tidak setuju. Dan itu pun sejak Clifford Geertz melakukan penelitian di Mojokerto atau Mojokerto sekarang, faktor itu sudah muncul. Bahkan Clifford Geertz itu terang-terangan mengatakan kaum santri menolak ludruk karena ada homoseks. Tapi tidak semua umat Islam Jawa Timur itu menolak. Sebab juga ada haji main ludruk. Jadi itu adalah sekelompok pendapat orang-orang yang taat pada ajaran dengan interpretasi tertentu. Tetapi ada yang menganggap itu interpretasi, itu tafsir. Ini adalah kesenian, ini adalah kebudayaan. Jadi tidak apa-apa. Inilah kehidupan para tanda ludruk sehari-hari. Mereka layaknya manusia biasa, bekerja, mengurus rumah tangga, dan beraktivitas dengan masyarakat lainnya. Sepintas kita melihat kehidupan yang normal-normal saja. Tetapi dalam realita kehidupan, sesungguhnya ada keganjilan yang muncul, yang tidak umum, yang tidak biasa bila dibandingkan dengan kehidupan layaknya. Pak Toto dan Mama Samsu ini umpamanya, mereka sudah hidup bersama selama sekitar 26 tahun, layaknya suami istri yang normal. Mama Samsu adalah seorang tanda ludruk dan Pak Toto pasangannya adalah juga seorang seniman ludruk. Meskipun mereka sama-sama berjenis kelamin laki-laki, namun itu bukan soal penting. Cinta mengatasi segala perbedaan, bahkan untuk urusan jenis kelamin yang sama. Saya senang dengan Mama Samsu ini karena seprofesi, sependapat, dan sehati, Pak. Saya pertama tidak ada rasa cinta sama Pak Toy. Tapi lama-lama ya rasa kasihan, soalnya dia kan tahu saya gitu. Secara umumnya itu nggak peduli dengan lawan jenis. Yang penting saya menganggap ini tidak beristri tapi hidup bersama-sama. Ya dikatakan suami ya suami, teman hidup ya teman hidup kan. Mama Samsu sendiri itu mau menerima kelebihan dan kekurangan saya. Pertama mengerti saya, mengerti keadaan saya. Dikatakan orang cinta itu pasti ada cemburu. Kalau tidak cemburu itu tidak bisa dikatakan cinta katanya. Kalau dulu mas, kalau dulu emosi gitu ya tidak dihitung. Umpama saya main ludruk, tengah-tengah main ya diajak pulang. Tapi kalau sekarang kan sudah sadar mungkin ya sama-sama Tuhan. Pokoknya saya tinggal gak bisa tidur. Biar 3 hari, 4 hari gitu gak bisa tidur. Kan gitu tahu kan perasaan cintanya pada saya gitu. Kami berdua akan berusaha hidup rukun, jadi kalau ada kesalahan berusaha untuk saling mengingatkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Pokoknya dia itu kalau ngamuk gitu, saya mau gitu diajak gitu ya sudah hilang.
Pokoknya saya perhatikan gitu. Kalau siang gitu mau minta jawil apa gitu kan, pendekatan gitu kan mesti ada. Jadi sore-sore itu mesti persiapan saya kan harus ada gitu. Seharian saya enggak ada masalah kayak dibuat-buat gitu loh. Jadi orang tahu saya gitu ya, ini adanya saya gitu. Tapi masyarakat semua menerima. Saya bertempat tinggal di Sukun ini mulai tahun 81 itu sampai sekarang masyarakat tidak ada masalah mau menerima. Contohnya saya punya hajat semua saya undang juga datang, no problem Pak, masalah itu. Petani yang satu ini memang berbeda. Namanya adalah Pak Kadam. Ia juga seorang tandak ludruk, bahkan seorang tandak ludruk senior. Prestasi Pak Kadam sebagai seorang tandak ludruk sungguh luar biasa. Ia pernah terlibat dalam kelompok ludruk Marhaen dan pernah beberapa kali mengadakan pentas di istana saat Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, masih berjaya. Hingga kini usia Pak Kadam mencapai 67 tahun dan masih eksis sebagai seorang tandak. Ia menikah dengan seorang perempuan tulen dan memiliki seorang putra dan beberapa cucu. Pernikahan normal seorang tandak yang dulunya sangat digandrungi oleh penontonnya, bahkan oleh Bung Karno sang presiden, juga penuh suka dan duka. Tentu saja Pak Kadam sebagai seorang pria yang keperempuan-perempuanan harus tanggap tatkala ia mesti beralih fungsi sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Tentu hal itu bukanlah hal yang mudah. Nah, tahun 60 saya kan ikut untuk main pentas di Jakarta. Kalau waktu di Jakarta, lah itu baru Pak Karno ingin dihibur gitu ke Istana Negara. Pertama kali aku pentas di sana saja, Pak Karno itu sudah kagum sama aku. Bapak itu turun 3-4 tangga gitu, terus aku dijunjung gini. Oh, kan sak mini wis nandak kon. Ya wis pinter kon. Oleh karena saya itu berpentas, jadi kewanitaan saya itu mungkin melalui proses aku manggung itu jadi ya itu lambat laun jadi ada perasaan wanita. Ya itu dulu itu saya nggak suka sama dia. Pengendalian untuk jadi laki-laki itu memang ada. Ya wanitanya saya berjuang supaya lulus gitu saja. Wanitanya supaya di panggung tidak sanggung. Baik saya untuk di pentas gitu. Saya mulai itu mengenal kan diajak itu nonton di Malang itu pentas, baru lihat pentasnya itu saya mulai menyukai gitu. Aku belajar agama kan dulu. Mulai dulu kecil itu aku sudah kepingin Jumatan. Mula-mula aku sholat itu. Dulu masih pertama kali sholat di masjid itu ya pernah mulai masuk itu ada yang itu loh mengejek suaranya itu anak-anak mau pakai suara kecil gitu. Aku kalau diledekin aku marah. Pernah aku dari nyelawat orang mati. Temanku mulai kecil terus ngomongin aku gini, Dam, kon suaramu kok cilik-cilik no. Kon itu kumpul aku mulai kapan aku? Kan masih kecil kamu sudah tahu. Ya kau temanku kamu. Kok kamu bisa ngomong gitu tuh? Kapan kamu kenal aku? Gitu. Oh, banyak orang ledekin aku. Ada yang sampan ke sini ke rumahku ini. Yang namanya Aminalia yang cantik Chandra itu masih cantik-cantiknya, rambutnya segini ngendangi aku kesini dengan Yakub itu. Terus pulangnya itu lewat sana, lewat sebelah utara kan turun ini kelihatan anak perempuan dari sana anak 3
itu sudah menirukan anak-anak lah. Ini kalau jalan kan memang gini-gini, anak-anak yang nggak gini-gini memang ya gitu itulah, ya gitu itu. Terus tak lewati gitu kok ketawa, semua anak tingkat itu ketawa, aku kembali tak tampak kami tasku tak buak gini, tak ajar. Bilang sama bapakmu ya, kalau kamu habis aku tampeki, kamu kan denger, tahu masa nggak tahu kalau bapak kadang ini tanda ludruk. Tanda ludruk itu kalau nggak cantik, nggak laku ludruknya, tak kira gitu. Semua aku anak, teman-temanku cantik-cantik daripada kamu aja gitu. Melawan rohaniku, yang rohani sudah tercampur ini, wih, muka-muka anak turunku jangan seperti aku gitu. Kalau sudah punya istri, aku berjuang jangan sampai aku didekati lagi sama laki-laki. Kalau didekati ya, ini muka jangan dicampurkan gitu. Tidak 100% umpama dulunya sebelum ketemu ibunya itu rasa wanitanya itu agak ke 100, habis itu sudah tidak. Mungkin ya katanya dia saya yang paling cantik atau begitu kondisinya tuh. Menulis surat waktu itu kan dia masih malu-malu gitu. Saya sudah itu di situ masih malu, jadi aku gini lagi, itu saja berjuang kok. Ya iya, mulai pertama kali juga sudah tapi saya yang nggak mau gitu, masih takut itu. Caranya kan belum bisa, aku yang baru gitu kan, terus baru bisa gitu. Tadinya ada tumpah-tumpah gitu lah. Nah setelah itu sudah normal dah. Saya nggak kenal wanita yang lain, ya satu saja. Malima aja dilakoni iku mono tindak